Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Baik, yang pertama di sini ada pengertian dari laporan posisi keuangan atau yang sering disebut dengan neraca. Nah, di sini laporan posisi keuangan adalah laporan yang menyajikan mengenai aset, liabilitas, dan modal entitas pada tanggal tertentu serta memberikan informasi tentang sumber daya, terus kewajiban kepada kreditur dan ekuitas dalam sumber daya bersih. Selain itu, di dalam laporan posisi keuangan atau neraca juga membantu dalam memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus masa depan kas. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa kegunaan dari laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu untuk menilai risiko entitas dan arus kas di masa depan. Nah, lalu kegunaannya untuk si pengguna laporan keuangan diantaranya adalah untuk mengevaluasi struktur pendanaan. Karena di sini di dalam laporan posisi keuangan akan terlihat berapa sih pendanaan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, cukup atau tidak untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Lalu yang kedua adalah untuk menganalisis likuiditas. Nah, likuiditas di sini bisa dikatakan ya sebagai acuan atau tolak ukur dalam mencerminkan jumlah waktu yang diperlukan sampai kewajiban itu bisa dilunasi atau bisa dibayar. Nah, di dalam rasio likuiditas ini akan membantu para investor dan juga kreditur untuk menilai seberapa besar sih kemampuan perusahaan itu dalam melunasi utang jangka pendeknya. Sedangkan bagi para pemegang saham, rasio likuiditas ini digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan dividen di masa yang akan datang untuk menentukan apakah akan membeli lagi saham perusahaan tersebut atau tidak. Nah, oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa semakin besar rasio likuiditas suatu perusahaan, maka risiko yang dihadapi suatu perusahaan itu akan semakin kecil. Lalu selanjutnya di sini ada menilai solvabilitas. Untuk rasio solvabilitas di sini merupakan acuan ya pada kemampuan suatu perusahaan dalam membayar semua utangnya ketika jatuh tempo. Nah, dengan kata lain, kalau di solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk membiayai atau untuk melunasi utang jangka panjangnya dengan aktiva yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut. Nah, seharusnya kan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu digunakan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan perusahaan, bukan untuk menutupi utang-utang perusahaan. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi bukan hanya atas aktiva perusahaan saja yang berkurang, tapi juga ada risiko yang lebih buruk lagi, yaitu aktiva habis namun hutang belum dilunasi. Lalu selanjutnya ada menilai fleksibilitas dari keuangan. Nah, fleksibilitas ini dalam rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam hal mengambil berbagai keputusan yang efektif. Nah, keputusan yang efektif di sini adalah dalam hal pengembangan perusahaan terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Jika kondisi keuangan suatu perusahaan itu dikatakan sehat, maka berbagai keputusan yang dapat diambil ini akan sangat terbatas. Hal ini dikarenakan karena terbatasnya aktiva yang dimiliki oleh perusahaan pada saat yang bersangkutan ya. Nah, oleh karena itu semakin tinggi fleksibilitas suatu perusahaan, maka akan semakin kecil risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada keterbatasan dari laporan posisi keuangan. Nah, karena hampir semua aktiva dan kewajiban diukur dan disajikan berdasarkan biaya perolehan atau nilai historisnya atau nilai yang bukan saat ini, hal tersebut nantinya akan berakibat pada
informasi yang diungkapkan mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi ya. Nah, reliabilitas yang tinggi ini artinya bahwa si informasi itu yang diungkapkan konsisten, sementara pemakaian prinsip nilai wajar yang dianggap suatu pilihan yang paling relevan itu tidak dilaporkan dalam neraca. Lalu selanjutnya dalam menentukan nilai dari berbagai pos, baik itu aktiva, kewajiban, dan modal itu melibatkan penggunaan estimasi atau pertimbangan, misalnya estimasi masa manfaat dari suatu aktiva tetap dan estimasi dari hutang garansi. Lalu selanjutnya di sini dalam menyampaikan laporan posisi keuangan itu sering kali terdapat banyak pos yang mempunyai nilai finansial atau merupakan nilai material bagi perusahaan yang bersangkutan, tetapi diabaikan. Nah, hal tersebut diabaikan dengan alasan tidak bisa dicatat secara objektif. Misalnya, ketika aktiva tetap tidak berwujud itu merupakan harta atau aset paling berharga bagi perusahaan, tapi tidak dilaporkan karena ukuran objektivitasnya sulit untuk dinilai. Nah, dalam beberapa kasus yang terjadi di sini terdapat banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat dari ketidakpatuhan pada prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Akibat dari tidak dicatatnya dari aset tidak berwujud itu, maka kebanyakan perusahaan menghasilkan pembiayaan yang namanya off balance sheet, artinya suatu pembiayaan yang dicatat di luar neraca. Baik, selanjutnya di sini ada unsur-unsur laporan posisi keuangan atau elemennya. Yang pertama di sini adalah ada aset ya. Jadi aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Terus manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Jadi kata kuncinya untuk aset di sini adalah merupakan akibat dari peristiwa masa lalu, yaitu dari akibat misalkan pembelian aset atau perolehan aset yang di masa depan itu diharapkan akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada liabilitas, sama kata kuncinya liabilitas itu merupakan kewajiban yang timbul karena peristiwa masa lalu, misalkan karena pembelian aset secara kredit itu akan menimbulkan hutang. Lalu penyelesaiannya diharapkan akan mengakibatkan adanya arus kas atau arus sumber daya yang keluar dari entitas yang bersangkutan, dan di situ akan mengandung yang namanya manfaat ekonomi yang bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada ekuitas. Ekuitas itu adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi dengan semua liabilitas. Kalau kita ingat bahwa persamaan akuntansi itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal, berarti modalnya itu adalah aktiva dikurangi dengan kewajiban. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari laporan posisi keuangan ya. Neraca di sini neraca itu adalah laporan yang melaporkan atau menyajikan tentang ringkasan aktiva, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan secara sistematis. Dalam neraca di sini aktiva dan kewajiban itu disajikan dengan mengklasifikasikan berdasarkan karakteristik operasional si perusahaan. Nah, berikut adalah klasifikasinya. Yang pertama di sini ada aset lancar. Aset lancar di sini menurut SAK nomor 1 revisi tahun 2009 diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset diharapkan dapat direalisasikan atau diterjual atau digunakan dalam siklus operasional normal. Artinya
Si aset itu nantinya dalam jangka waktu yang tidak lama, menurut siklus operasi normal itu kan 1 tahun. Nah, itu dapat direalisasikan atau dapat dikonversikan menjadi uang tunai atau dalam bentuk kas. Lalu yang kedua, aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. Artinya si aset tersebut dikatakan aset lancar jika aset tersebut itu bisa digunakan dalam transaksi perdagangan si perusahaan. Lalu yang ketiga, aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Artinya aset itu bisa dengan cepat direalisasikan atau dikonversikan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun menjadi uang tunai atau kas ya. Artinya si aset tersebut itu bersifat yang liquid atau cepat dicairkan. Lalu berupa kas atau setara kas kecuali yang dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Di sini yang pertama ada item-item dari aset lancar yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, urutan ini merupakan urutan yang paling likuiditas, artinya urutan yang paling mudah dicairkan ya. Yang pertama di sini ada kas atau setara kas, dasar penilaiannya itu adalah nilai wajar. Lalu investasi jangka pendek itu dasar penilaiannya adalah nilai wajar juga. Lalu ada beban dibayar di muka itu di harga perolehan. Lalu ada piutang, estimasi jumlah yang tertagih. Lalu persediaan harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada kas. Nah, pada umumnya di sini terdiri atas uang, mata uang dan giro atau demand deposit atau rekening deposit ya. Demand deposit ini adalah deposit atau tabungan yang jumlah dan waktu penarikannya itu bisa ditentukan oleh si nasabah. Lalu equivalent kas atau setara kas itu merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan akan jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Lalu kas di sini selain itu adalah komitmen yang terkait dengan ketersediaan kas yang harus diungkapkan. Baik, di sini ada klasifikasinya dari investasi jangka pendek. Yang pertama ini dimiliki hingga jatuh tempo. Tipenya itu komponen utang. Penilaiannya adalah pada harga perolehan yang diamortisasi. Klasifikasinya itu bisa aset lancar dan tidak lancar. Kenapa dia bisa masuk ke tidak lancar? Karena beberapa perusahaan itu akan membiayai kembali hutang jangka pendeknya dengan pendanaan yang lebih baru ya. Artinya ketika mau jatuh tempo si perusahaan itu menciptakan hutang baru untuk membiayai hutang jangka pendek tadi. Maka dari itu dia bisa dimasukkan ke dalam hutang tidak lancar atau aset tidak lancar ya. Lalu diperdagangkan. Nah, tipenya di sini ada utang dan ekuitas. Penilaiannya adalah pada nilai wajar. Klasifikasinya itu adalah aset lancar. Lalu investasi jangka pendek lainnya adalah tersedia untuk dijual. Tipenya itu di sini merupakan komponen utang dan ekuitas. Penilaiannya adalah nilai wajar dan klasifikasinya adalah aset lancar dan di sini bisa lancar dan tidak lancar ya. Lalu selanjutnya di sini ada beban dibayar di muka. Nah, untuk beban dibayar di muka ini adalah pembayaran kas yang dicatat sebagai aset karena jasa atau manfaat yang diterima pada masa yang akan datang. Artinya, kas itu dibayar sebelum bebannya dicatat. Untuk beban dibayar di muka ini biasanya sehubungan dengan asuransi ya. Asuransi dibayar di muka karena kalau bayar asuransi kan kita bisa misalnya bayar asuransi dulu dan manfaatnya kita dapatkan di masa yang akan datang. Lalu perlengkapan, iklan, sewa, dan pemeliharaan peralatan. Selanjutnya di sini ada piutang. Piutang itu adalah tagihan kepada pelanggan atau lainnya atas uang, barang atau jasa. Lalu ada persediaan di sini. Nah, dasar penilaian persediaan itu adalah
pada lower of cost of atau market ya. Lalu metode penetapan dari persediaan itu biasanya ada FIFO, LIFO, dan average cost. Baik, selanjutnya di sini ada aset tidak lancar. Pada umumnya terdiri atas investasi jangka panjang, aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset lain yang bersifat tidak lancar. Baik, yang pertama di sini ada aset tidak lancar itu dikelompokkan ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang contohnya ada investasi dalam sekuritas. Contohnya ada obligasi, saham biasa atau wesel jangka panjang. Lalu yang kedua ada investasi dalam aset tetap berwujud yang tidak digunakan dalam operasi, misalkan tanah yang ditahan untuk spekulasi. Artinya di sini ketika perusahaan itu membeli tanah, maka perusahaan akan menyimpannya aset tersebut, dan ketika tanah tersebut itu diketahui bahwa nilainya itu atau harganya itu akan naik, maka si perusahaan akan menjual tanah tersebut dan menghasilkan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh si perusahaan. Lalu investasi yang disisihkan dalam dana khusus, contohnya dana pelunasan atau dana pensiun dan dana ekspansi pabrik. Lalu selanjutnya di sini ada yang keempat, investasi anak perusahaan atau afiliasi yang tidak dikonsolidasi. Berikut ada klasifikasi dari investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas. Yang pertama di sini dimiliki hingga jatuh tempo. Tipenya ini adalah komponen utang. Penilaiannya ini harga perolehan yang diamortisasi. Klasifikasinya bisa lancar dan tidak lancar. Lalu ada diperdagangkan, tipenya itu utang dan ekuitas, penilaiannya adalah pada nilai wajar, klasifikasinya itu adalah lancar. Lalu tersedia untuk dijual, tipenya adalah utang dan ekuitas, penilaiannya itu nilai wajar, klasifikasinya itu lancar dan tidak lancar. Untuk ekuitas yang tidak diperdagangkan itu tipenya adalah komponen ekuitas, penilaiannya adalah pada nilai wajar dan klasifikasinya pada lancar dan tidak lancar. Baik, di sini ada aset tetap yang berupa properti, pabrik, dan peralatan. Aset di sini yang bersifat tahan lama dan digunakan dalam operasi reguler perusahaan. Properti atau kekayaan fisik contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, furniture, dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui lainnya. Nah, semua aset tersebut itu disusutkan kecuali tanah ya. Kecuali tanah. Oke. Lalu aset yang tidak berwujud lainnya itu adalah aset tidak berwujud itu adalah yang tidak memiliki substansi secara fisik atau tidak mempunyai wujud fisiknya. Contohnya itu merupakan instrumen keuangan, yaitu ada hak paten, hak cipta, waralaba, goodwill ya. Nah, aset tak berwujud tersebut itu akan diamortisasi selama masa manfaatnya yang terbatas. Secara periodik, umur aset tak berwujud itu dinilai berdasarkan penurunan nilai atau impairment yang terjadi. Lalu aset lainnya di sini ada beban dibayar di muka, ada piutang tidak lancar, ada aset dan dana khusus, lalu properti yang dimiliki untuk dijual, dan kas atau sekuritas lain yang dimiliki. Baik, selanjutnya di sini kita masuk ke liabilitas jangka pendek. Di dalam liabilitas jangka pendek ini secara memadai akan dilunasi melalui penggunaan aset lancar atau penciptaan kewajiban lainnya. Maka dari itu nanti suatu liabilitas jangka pendek bisa dimasukkan ke dalam liabilitas jangka panjang ya. Nah, di antaranya di sini adalah utang yang berasal dari akuisisi barang dan jasa, berupa utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Lalu penagihan yang diterima di muka sebelum barang dikirimkan atau jasa diberikan. Contohnya di sini ada pendapatan sewa yang belum
dihasilkan atau pendapatan dari pelanggan yang belum dihasilkan. Lalu ada kewajiban lainnya yang pelunasannya akan dilakukan dengan siklus operasi seperti bagian obligasi jangka panjang yang harus dibayarkan dalam periode berjalan atau kewajiban jangka pendek yang berasal dari pembelian peralatan. Nah, di sini ada klasifikasi liabilitas jangka panjang, jangka pendek ya menurut SAK nomor 1 revisi tahun 2009, yaitu liabilitas yang diharapkan akan selesai dalam siklus operasi normalnya, yaitu dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Lalu liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan, contohnya di sini ada instrumen derivatif. Lalu yang ketiga di sini ada liabilitas saat tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Lalu selanjutnya di sini ada liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban yang secara membadai itu tidak akan dilunasi dalam siklus operasional yang normal. Artinya kewajiban tersebut itu dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada liabilitas yang berasal dari pembiayaan, ada seperti penerbitan obligasi, utang sewa guna usaha, dan utang bank jangka panjang. Lalu ada liabilitas yang berasal dari kegiatan operasional. Di sini contohnya ada kewajiban pensiun dan kewajiban pajak tangguhan. Untuk liabilitas yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan, itu contohnya ada provisi untuk kewajiban atas garansi. Baik, selanjutnya di sini ada ekuitas. Bagian dari ekuitas pemegang saham itu ada yang namanya modal saham. Modal saham itu akan tertera nilai pari atau nominal atau ditetapkan atas saham yang diterbitkan. Lalu ada premium saham, yaitu kelebihan jumlah yang dibayarkan di atas nilai pari atau nilai nominal yang ditetapkan. Lalu ada laba ditahan, yaitu laba yang tidak didistribusikan kepada si pemegang saham. Lalu ada saham treasury, yaitu saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dan kepentingan non-pengendali. Di sini ada bagian dari ekuitas perusahaan yang perusahaan anak yang tidak dimiliki ya. Di sini ada beberapa contoh dari ekuitas. Yang pertama ada saham biasa dan saham preferen. Ini harus nantinya di dalam saham biasa atau preferen harus diungkapkan berapa nilai parinya atau nilai nominalnya, lalu sudah diotorisasi dan tanggal penerbitannya serta jumlah yang beredarnya berapa harus diungkapkan dalam laporan keuangan ya. Lalu ada premium saham, itu biasanya disajikan satu jumlah untuk saham biasa dan saham preferen. Lalu ada laba ditahan. Di sini adalah laba yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham. Jumlah biasanya itu dibagi antara jumlah unoperated dan restricted ya. Lalu ada saham treasury. Di sini adalah disajikan sebagai pengurang dari ekuitas perusahaan. Di sini ada format laporan posisi keuangan, bahwa SAK di sini tidak mensyaratkan format tertentu untuk menyajikan laporan posisi keuangan. Secara umum ada 2 bentuk laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada bentuk akun dan bentuk laporan. Berikut adalah bentuk akun. Kalau bentuk akun itu disajikan secara berdampingan. Yang sebelah kirinya itu ada aset dan sebelah kanannya adalah liabilitas dan ekuitas. Lalu yang kedua adalah bentuk laporan. Di dalam bentuk laporan ini disajikan secara berurutan ke bawah, mulai dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, ini adalah format yang diilustrasikan oleh IFRS. Di sini menurut ilustrasi IFRS, laporan posisi keuangan itu disajikan secara berdampingan. Yang sebelah kiri itu ada aset tidak lancar dan lancar, kalau sebelah kanannya
Kalau biasanya kan liabilitas dulu baru ekuitas, dan menurut IFRS dia nyusunnya ekuitas dulu baru liabilitas jangka pendek, panjang dan jangka pendek. Ini adalah laporan posisi keuangan ya. Lalu di sini ada laporan pengungkapan posisi keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau dalam CALK subklasifikasi dari pos-pos yang disajikan. Perincian subklasifikasi bergantung pada ketentuan di PSAK. Misalnya untuk piutang itu subklasifikasinya ada piutang usaha pihak ketiga, ada piutang usaha dengan pihak terrealisasi, dan piutang lainnya. Lalu untuk persediaan itu disubklasifikasikan antara persediaan bahan baku, lalu barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ketiga ada aset tetap, disubklasifikasikan terpisah menurut kelompok aset tetap, misalnya ada tanah, bangunan, dan peralatan. Nah, selanjutnya di sini ada pengungkapan juga dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan, atau dapat juga di laporan perubahan ekuitas atas CALK. Misalnya informasi mengenai jenis saham, yaitu jumlah saham modal dasarnya berapa dan jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan nilai nominal saham tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam laporan arus kas. Di sini laporan arus kas di sini adalah laporan yang menyajikan tentang arus kas dan arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk satu periode tertentu. Melalui laporan arus kas ini, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas atau setara kas tersebut. Tujuan utama dari laporan arus kas ini adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan arus kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan ataupun pengeluaran kas suatu entitas dalam periode tertentu. Nantinya di dalam laporan arus kas ini akan terjawab pertanyaan, dari mana sih kas itu berasal, terus digunakan untuk apa saja kas tersebut, terus bagaimana perubahan dari saldo kas tersebut ya. Lalu kegunaan dari laporan arus kas itu adalah yang pertama, mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, lalu mengenai berapa waktu si perusahaan tersebut untuk menghasilkan kas atau setara kas tersebut, dan kepastiannya dalam menghasilkannya. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi struktur keuangan entitas termasuk dari rasio likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. Lalu selanjutnya di sini yang ketiga, untuk memahami pos yang menjadi selisih antara laporan laba rugi berjalan dengan arus kas neto dari kegiatan operasional atau accrual ya. Nah, analisis perbedaan ini seringkali dapat membantu dalam mengevaluasi dari kualitas laba suatu entitas. Lalu yang keempat, membandingkan kinerja operasi antar entitas yang berbeda. Di sini karena arus kas neto dari laporan posisi laporan arus kas itu tidak dipengaruhi oleh perbedaan pilihan metode akuntansi dan pertimbangan manajemen, tidak seperti di basis akrual yang digunakan dalam menentukan laba rugi entitas. Lalu selanjutnya, memudahkan penggunaan laporan keuangan untuk mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai kini, arus kas masa depan, dan antar entitas yang berbeda. Lalu selanjutnya di sini ada kas dan setara kas, bahwa kas di sini adalah terdiri atas saldo kas atau rekening giro atau demand deposit ya. Lalu setara kas di sini investasi
yang sifatnya sangat liquid yang dapat segera dikonversi menjadi kas atau uang tunai berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Contohnya misalkan di sini ada deposito jangka pendek yang bisa dilikuidkan kurang dari 3 bulan dan tidak termasuk investasi dalam bentuk saham. Nah, ini ada format laporan arus kas ya. Di sini ada informasi mengenai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Lalu ada informasi mengenai kenaikan atau penurunan kas bersih. Lalu ada informasi mengenai berapa kas awal tahun dan di kas akhir tahun. Oke. Selanjutnya di sini ada penerimaan penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Dalam laporan ke arus kas ini dapat dibedakan menjadi 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi. Nah, di dalam aktivitas operasi ini adalah meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Contoh dari arus kas masuknya di sini adalah ada misalkan dari penjualan barang dan jasa atau penerimaan royalti atau komisi, lalu pendapatan bunga dan dividen yang diterima. Lalu selanjutnya ada arus kas keluar, itu bisa berasal dari pembayaran kepada pemasok, pegawai, lalu ada pembayaran pajak dan pembayaran bunga pinjaman. Yang kedua yang berasal dari aktivitas investasi. Nah, dari aktivitas investasi ini berupa perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk di dalam setara kas. Contoh dari arus kas masuk dari aktivitas investasi ini ada penjualan aset tetap, penjualan aset tak terwujud, atau penjualan saham atau instrumen utang entitas lainnya. Lalu untuk arus kas keluar itu bisa berasal dari pembelian aset tetap, pembelian aset tak berwujud, dan pembelian investasi saham. Yang ketiga itu adalah dari aktivitas pendanaan. Nah, kalau di aktivitas pendanaan ini, aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas yang meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisinya kepada mereka dengan pengembalian atas investasi. Lalu yang kedua berasal dari peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya. Nah, ini adalah informasi mengenai arus kas masuk atau arus kas keluar yang diklasifikasikan menurut aktivitasnya. Nah, sumber informasi untuk membuat laporan arus kas ini biasanya berasal dari laporan posisi keuangan komparatif atau perbandingan ya, lalu laporan laba rugi komprehensif periode berjalan dan data transaksi yang dipilih. Di dalam penyusunan laporan arus kas ini, arus kas dari aktivitas operasi ini biasanya disajikan menurut 2 metode. Yang pertama metode langsung dan metode tidak langsung. Kalau metode langsung ini menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas brutonya. Kalau di metode tidak langsung dimulai dengan laba rugi periode berjalan dan menyesuaikan laba rugi tersebut dengan transaksi non kas, lalu accrual dan tangguhan dari pos penghasilan atau pengeluaran dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di dalam metode langsung ini nantinya akan memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan, maka informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Ini adalah penyusunan laporan arus kas metode langsung untuk di kegiatan aktivitas operasi. Di sini ada informasi mengenai penerimaan kas dari pelanggan,
Jadi dia menyusun dulu penerimaan yang berasal dari aktivitas operasi, lalu disusul dengan pengeluaran yang berasal dari aktivitas operasi. Yang selanjutnya ada metode tidak langsung. Dengan metode tidak langsung ini arus kas neto dan arus kas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari pengaruh perubahan persediaan dari piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan. Lalu pos non kas seperti misalkan ada penyusutan, provisi, dan pajak tangguhan. Lalu yang ketiga dari pos lainnya yang berkaitan dengan aktivitas investasi pendanaan, misalnya laba dari penjualan aset tetap. Berikut adalah penyusunan laporan arus kas aktivitas operasi menurut metode tidak langsung. Kalau di metode tidak langsung tadi yang menjadi dasarnya adalah berasal dari laba sebelum pajaknya, lalu disusul dengan di bawahnya ada penyesuaian untuk depresiasi, terus kenaikan piutang usaha, kenaikan utang usaha. Lalu selanjutnya di situ akan tertera informasi mengenai kas yang dihasilkan dari operasi. Lalu baru disusul dengan pengeluaran kas dari kegiatan operasi berupa pembayaran bunga dan pembayaran pajak. Dan akhirnya akan diperoleh jumlah arus kas neto dari aktivitas operasi. Lalu selanjutnya arus kas dari aktivitas investasi. Nah, informasi ini relevan bagi investor karena informasi perubahan aset-aset jangka panjang memiliki informasi tentang kapasitas operasi dan potensi laba yang dihasilkan dan arus kas masa depannya. Di bagian ini akan membantu pengguna dalam menilai apakah entitas hanya mempertahankan kapasitas atau meningkatkan kapasitasnya, dan apakah entitas hanya secara pasif melakukan investasi pada instrumen ekuitas dan utang saja. Ini adalah ilustrasi laporan arus kas dari kegiatan aktivitas investasi. Itu ada perolehan dari penjualan aset tetap, lalu pembelian aset tetap tak berwujud, lalu ada akuisisi investasi obligasinya berapa, dan penerimaan dari pelepasan investasi di entitas asosiasi. Lalu yang ketiga ini ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu untuk mengetahui informasi tentang perubahan struktur modal entitasnya. Nah, informasi ini menjadi penting karena untuk mengetahui pihak-pihak yang berkepentingan atas klaim terhadap arus kas entitas di masa depan. Ini adalah ilustrasi dari kegiatan aktivitas pendanaan. Di situ ada informasi mengenai kenaikan utang bank. Jadi dapat diketahui bahwa pendanaan di perusahaan ini dapat menciptakan utang baru ya. Terbukti di sini ada kenaikan utang banknya. Lalu ada pembayaran dividen kepada pemegang saham, ada penerbitan saham biasa dan perolehan saham treasury. Nah, di sini ada contoh ilustrasi laporan arus kas. Telemarketing dalam tahun pertama operasionalnya tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50 lembar saham biasa dengan nilai parinya $1 seharga $50.000 tunai. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furniture, dan peralatan serta melaksanakan survei pertama pada bulan Juni 2011. Perusahaan membeli tanah seharga $15.000. Laporan posisi keuangan komparatif pada awal tahun 2007 ditunjukkan dalam ilustrasi berikut. Ini laporan laporan arus kasnya. Di situ diketahui ada kasnya tanggal 31 Desember 2007 itu ada 31.000. Lalu 1 Januari 2007 sebagai pembanding ya. Dinyatakan bahwa untuk kasnya itu ada kenaikan sebesar 31.000 ya. Di sini penentuannya kas yang disediakan dari aktivitas atau digunakan dalam operasi, kas yang disediakan oleh
atau digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan, serta perubahan kas selama periode berjalan, dan rekonsiliasi perubahan kas dengan saldo kas awal dan saldo akhir. Di sini ada persiapan penyusunan laporan arus kas, ya. Jadi berdasarkan neraca yang tadi dibuat, ini yang telemarketing yang ada keterangan aktiva dan kewajiban yang sebelah kiri, lalu dibuat perhitungan kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasinya, bahwa di sini ada laba bersihnya sebesar 39.000 dolar, ya. Di sini dinyatakan bahwa ada laba bersihnya 39 dolar. Lalu ada penyesuaian untuk merekonsiliasi laba bersih ke kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasi. Ada kenaikan piutang usaha itu 41.000. Datanya dilihat dari sebelah kiri yang di aktiva, ya. Lalu kenaikan utang usaha itu utang usahanya 12, ada kenaikan sebesar 12.000. Maka 41.000 dikurangi 12 hasilnya adalah 29.000. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi didapat dari laba bersih 39.000 dikurangi dengan 29.000, totalnya adalah 10.000. Nah, selanjutnya perusahaan menentukan bagian dari aktivitas investasi dan pendanaan. Itu yang di laporan arus kas di sebelah kanan, bahwa diketahui bahwa laba bersihnya itu adalah 39.000, ya. Terus ada kenaikan piutang usaha 41, kenaikan piutang usahanya 12.000. Arus kas yang berasal dari aktivitas operasinya adalah 10.000. Terus ada kas dari kegiatan investasi, itu ada pembelian tanah 15.000, ya. Ini didapat dari soal yang ini nih, ya. Tanggal bulan Juni 2011 perusahaan membeli tanah seharga 15.000, ya. Lalu kas bersih dari kegiatan investasi berarti 15.000. Lalu arus kas yang dari aktivitas pembiayaan, ini ada penerbitan saham biasa 50.000 dan pembayaran dividen tunai 14.000. Ini didapat dari soal, ya. Nih, tuh tanggal 1 Januari 2011 menerbitkan 50.000 lembar saham. Berarti totalnya 36.000. Kenaikan bersih kasnya berarti 10.000 dikurangi 15 ditambah dengan 36.000, berarti 31.000. Kas pada awal tahun itu 0, terus kas pada akhir tahunnya berarti sebesar 31.000, ya. Didapat dari 39.000 dikurangi 10.000 39.000 ditambah 10.000 dikurangi 15 ditambah 36. Lalu selanjutnya di sini aktivitas yang signifikan dengan non kas. Nah, tidak semua aktivitas signifikan perusahaan melibatkan kas. Contohnya adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset, lalu ada konversi obligasi menjadi saham biasa, dan penerbitan surat utang untuk membeli aset, lalu pertukaran aset jangka panjang. Nah, untuk aktivitas signifikan non kas di sini karena tidak mempengaruhi dalam arus kas, maka nanti pengungkapannya itu ada di CALK atau di catatan atas laporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada tanpa kas perusahaan tidak akan dapat bertahan. Arus kas dari operasi itu jumlahnya tinggi, maka akan dinyatakan bahwa perusahaan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar tagihan.
Kalau arus kasnya itu rendah, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan si perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada likuiditas keuangan ya. Di sini ada rasio cakupan atas utang tunai lancar didapat dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan liabilitas lancar rata-rata. Nah, di dalam rasio ini akan mengindikasikan bahwa apakah perusahaan itu dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasional. Nah, kalau rasionya itu mendekati 1:1 adalah bagus karena mengindikasikan bahwa perusahaan dapat memenuhi semua liabilitas lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Lalu selanjutnya di sini dalam hal fleksibilitas keuangan, rasio cakupan utang tunainya dinyatakan atau didapat dari rumus kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi total liabilitas rata-rata. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Akibatnya, rasio ini menandakan apakah perusahaan dapat membayar hutang-hutangnya dan bertahan hidup jika sumber dana eksternalnya itu terbatas dan tidak terlalu mahal. Lalu ada arus kas bebas ya. Arus kas bebas ini didapat dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas normal dikurangi dengan pengeluaran modal dan pembayaran dividen ya. Nah, arus kas diskresioner ini perusahaan untuk membeli investasi tambahan, terus bisa untuk melunasi hutang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Baik, sampai di sini penjelasan mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.